Sini kok di tengah kok sini supaya kelihatan supaya ada itu. OG, OO, CG, C. Yuk. Oh sini ya. Oh sini. Tekor sudah nyala nih dan masuk ya di sini. Iya kak. Ya, oke. Ada timer ya. Salah. Ini. Di situ kak. Di sini. Oke. 1, 2, 3. Krisis tenggelamnya pulau bukan akibat alamiah murni, tetapi hasil dari aktivitas manusia yang terkonsentrasi di negara-negara polutif. Artinya, ini bukan sekedar bencana, tapi tindakan perusakan yang punya pelaku dan korban. Maka kewajiban negara polutif adalah bukan membantu korban, tapi memulihkan hak yang mereka rusak. Kewarganegaraan adalah bentuk pemulihan paling penuh karena 3 alasan. 1, ia memulihkan status hukummu yang telah hilang dari stateless menjadi legal person. Kedua, ia memulihkan kapasitas moral dan politikmu, seseorang yang memiliki hak, memiliki pemimpin dan menentukan masa depan. Ketiga, ia bukan bantuan sementara, tetapi pengakuan tanggung jawab permanen. Tanpa kewarganegaraan, seseorang tidak bisa 1. Bekerja secara legal, mengakses pendidikan atau kesehatan, memiliki properti, dan mendapatkan perlindungan hukum. Semua bentuk bantuan lain berhenti di level kebutuhan dasar, tapi tidak menyentuh hak. Kewarganegaraan memulihkan hak-hak dasar dan memungkinkan mereka menjadi subjek hukum, bukan objek belas kasihan. Negara apa saja kita didiskusikan di debat kali ini? Ada 2 kategori utama. 1, kontributor historis. Ini negara-negara yang menjadi early industrializer, membakar batu bara dan minyak selama kurang lebih 150 tahun, seperti Amerika, Inggris, Jerman, Prancis, Kanada. Yang kedua, ada kontributor aktual, yakni negara dengan industri manufaktur dan energi besar yang terus menghasilkan emisi paling tinggi secara global setiap tahun, seperti Tiongkok, India, Rusia, Arab Saudi, Jepang, dan Korea Selatan. Masuk ke argumen kami. Yang pertama, mengapa negara-negara ini bisa dan visible memberikan kewarganegaraan? Ada beberapa alasan. 1, mereka punya kapasitas ekonomi dan institusional. Negara-negara ini memiliki pendapatan tinggi dengan PDB per kapita besar dan sudah memiliki sistem imigrasi yang mapan. Rasio antara pendapatan dan utangnya masih sehat. Mekanisme pengajuan kewarganegaraan juga untuk masing-masing negara dan masing-masing jalur juga sudah cukup jelas, seperti pengajuan jalur pekerja migran, refugee quota, skilled migration, dan sebagainya. Jadi menambah jalur khusus untuk climate citizenship hanyalah perluasan skema existing, bukan menciptakan sistem baru dari nol. Kedua, mereka punya kapasitas demografis. Banyak negara beremisi tinggi mengalami aging population crisis. Contohnya Jepang, Jerman, Korea Selatan. Mereka butuh tenaga kerja, khususnya tenaga kerja muda untuk menopang sistem pensiun dan sektor produktif mereka. Warga dari negara Pulau Pasifik umumnya masih berusia produktif, berbahasa Inggris, memiliki etos kerja kuat di sektor jasa, agriculture, dan konstruksi. Mereka punya skill set yang sesuai dengan negara tujuan seperti pertanian dan industri. Ini cocok dengan labor shortage di host country kayak di Jerman, Korea Selatan, dan Jepang. Jadi relokasi ini tuh win-win, menyelamatkan korban sekaligus juga memperkuat ekonomi negara tujuan. Tapi yang ketiga, mereka punya infrastruktur dan tata kelola. Negara-negara emisi tinggi umumnya memiliki sistem pendidikan peralihan yang membantu pengungsi beradaptasi dengan jenjang atau bidang studi yang berbeda. Selain itu, mereka juga menerapkan layanan sistem kesehatan yang dapat diakses oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Di samping itu, terdapat program perumahan sosial yang ditujukan untuk menyediakan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Keseluruhan sistem ini didukung oleh perencanaan tata kota yang terintegrasi sehingga mempermudah proses adaptasi dan interaksi sosial masyarakat di berbagai lapisan. Contohnya di Kanada dan Australia sudah punya program integrasi pengungsi model terbaik di dunia. Ada language training, ada job matching, ada housing support. Dengan adanya climate citizenship ini, mereka bisa menginstitusionalisasi hal itu secara multilateral. Yang keempat, mereka punya legitimasi politik dan moral. Negara-negara ini sudah menandatangani Paris Agreement, mengakui prinsip common for differentiated responsibilities. Artinya apa? Mereka sudah mengakui tanggung jawab moral yang berbeda sesuai dengan kontribusi historisnya. Memberikan kewenangan adalah cara paling konkret untuk mewujudkan CBDR ini, bukan sekedar mendatangi dokumen tanpa menginternalisasi dampak karbon dalam kebijakan manusiawi mereka. Oleh 4 alasan itu, kita membuktikan argumen pertama.
pertama. Argumen kedua, kenapa pertimbangan kapasitas menjadi basis yang dapat dibenarkan dan kenapa ini baik untuk orang-orang yang akan direlokasi dan negara tujuan? Ada beberapa alasan. Satu, adanya kepastian dan permanensi. Mereka tidak lagi menjadi stateless atau hidup di pengungsian tanpa status hukum. Kewarganegaraan berarti hak politik, hak ekonomi, hak sosial, dan jaminan permanen. Mereka bisa bekerja, berinvestasi, memilih dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial tanpa rasa takut dideportasi. Alasan kedua, ada akses terhadap kualitas hidup yang lebih baik. Negara polutif yang jadi host menawarkan pendidikan dan kesehatan universal. Ada infrastruktur modern, ada kesempatan kerja yang bisa diambil dan lebih stabil, ada proteksi sosial. Relokasi bukan sekedar untuk bertahan hidup, tetapi bertransformasi menjadi hidup yang layak dan produktif. Negara polutif ini seperti Jepang dan Korea Selatan juga bisa menghidupkan kembali kelompok kerja mereka yang agak lusuh sekarang untuk mendukung industri teknologi hijau yang saat ini susah berkembang di negara mereka. Dengan adanya tambahan jumlah masyarakat, maka kita bisa meningkatkan kembali atau merenergize kembali ekonomi di Jepang dan Korea Selatan. Alasan ketiga, ada keberlanjutan identitas dan komunitas. Karena relokasi bisa dilakukan dalam klaster atau komunitas utuh, mereka bisa tetap mempertahankan budaya, bahasa, dan tradisi mereka. Jadi negara tujuan itu dapat menyediakan community hubs ya untuk pelestarian budaya seperti yang dilakukan Kanada dan Selandia Baru terhadap komunitas Pasifik. Alasan keempat, stabilitas global di masa depan. Stabilitas global di masa sekarang dan masa depan di sisi kita jauh lebih bagus. Negara di Pasifik hanya menunggu waktu saja sampai pulau dan negara mereka tenggelam. Ini artinya mereka tetap tinggal di sana pasti akan harus bermigrasi dan jumlah mereka banyak ya. Visi kami secara proaktif memitigasi hal ini dengan memberikan akses untuk bermigrasi dan beradaptasi dengan negara tujuan mereka lebih awal. Ini artinya kita bisa menghindari krisis kemanusiaan massal di masa depan yang berpotensi memicu konflik sumber daya di masa depan. Karena relokasinya misalkan di sisinya oposisi dilakukan secara tiba-tiba, dan juga kita bisa memitigasi migrasi liar di masa depan. Selain daripada itu, artinya negara politik juga membantu menciptakan model global governance yang jauh lebih berkeadilan dan stabil dengan menerima pengungsi dari pulau-pulau Pasifik ini. Ini menjadi investasi moral jangka panjang untuk negara-negara politik ini, sehingga mereka mendapatkan afirmasi dari rejim internasional terkait dengan semua aktivitas peningkatan industrialisasi dan emisi mereka. Nah, bagaimana dengan alternatif lain? Ada beberapa yang bisa disampaikan sama oposisi. Satu, bantuan finansial tidak menyelesaikan masalah, karena tidak menyelesaikan hilangnya status negara dan kewarganegaraan ketika tanah tersebut atau pulau tersebut benar-benar tenggelam, bergantung sama political will dari donornya. Bisa dihentikan kapan saja. Dua, kalau mereka bilang relokasi bilateral atau regional, contohnya relokasi ke Australia atau Selandia Baru, ini bergantung sama goodwill dari negara-negara tersebut, bukan menjadi tanggung jawab global. Tidak proporsional juga dengan kontribusi polusi globalnya Australia dan Selandia Baru, karena mereka bukan major polluter. Biasanya mereka cuma kasih residensi atau visa kerja terbatas, bukan kewarganegaraan Peru. Kota seperti Sydney dan Melbourne juga sudah padat. Kalau misalkan mau ada ekspansi wilayah kota, tidak mungkin karena banyak di daerah di Australia tidak bisa dihuni karena gersang dan pembangunan infrastruktur sulit karena masalah geografis. Nah, yang ketiga, membangun infrastruktur adaptasi. Contohnya mereka mau bilang bangun seawall aja atau floating city. Secara teknis tidak mungkin, jangan ngadi-ngadi, biaya mahalnya luar biasa. Jadi sudah nggak mungkin terjadi. Keempat, mereka bakal bilang skema pengungsi iklim. Statusnya temporer, tidak bisa memberikan hak politik. Kelima, kalau mereka mau bilang ada temporary protected status, nggak mungkin. Negara tuan rumah itu cuma kasih izin 3-5 tahun. Tidak realistis karena pulau dari negara Pasifik sudah tenggelam, dan akan mungkin surut dan tidak masuk akal. Jadi untuk semua alasan itu kita menang. Kami belum mau. Sabar, dan ikut KPU. Oh iya. Yang ditimbang. Dan boleh jual. Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Respon dulu. 1, kami rasa bahwa solusi yang dibawa oleh OG adalah mekanisme yang top out. Mereka melarikan diri dari tanggung jawab yang mereka miliki untuk perbaiki semua proses perbaikan kerusakan alam. Kenapa proses perbaikan tidak akan terjadi di sisi mereka akan kami jelaskan dalam argumentasi kami. Yang kedua, mereka berasumsi dengan bahwa negaranya ini sudah jatuh. Perlu dicatat tuh, kalau masih ada Vanuatu masih ada proses yang bisa kita lakukan untuk reversi perubahan iklim yang sudah terjadi di status quo. Tapi yang ketiga, perlu dicatat bahwa mayoritas orang-orang yang akan dipindahkan oleh OG juga harus dipindahkan lagi dari tempat-tempat tinggal mereka di mana mereka sudah terjadi. Orang-orang seperti apa itu?
perlu dicatat bahwa kerusakan iklim tidak hanya terjadi di negara-negara ataupun pulau-pulau tropis. Itu akan terjadi juga di negara-negara Afrika di mana heat wave akan terjadi, di mana masyarakat tidak akan bisa tinggal di tempat mereka ketika kerusakan iklim tidak bisa diperbaiki. Artinya, ketika misalnya mereka sudah jatuh kepada solusi di mana mereka akan langsung saja mengungsikan semua orang-orang yang tempat tinggalnya akan rusak akibat kerusakan iklim, maka solusi yang harus mereka tawarkan bukan cuma kepada pulau-pulau seperti Vanuatu, Tuvalu dan lain-lain saja, tapi juga kepada negara-negara ataupun iklim-iklim tropis yang akan terkena dampaknya seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, serta negara-negara Afrika. Beberapa kontekstualisasi. Yang pertama, permasalahan iklim global adalah masalah sistemik. Mereka akan butuh proses penyelesaian yang butuh partisipasi aktif dari kontributor karbon-karbon terbesar. Amerika Serikat dengan kapasitas industri serta karbon aktif tertinggi, Cina dengan kapasitas industri tertinggi kedua, serta kelas pemilik modal yang secara historis menggunakan bahan bakar karbon lebih besar dibandingkan mayoritas populasi dunia. Apa artinya? Artinya adalah dua hal. Satu, proses kehancuran lingkungan yang akan selalu terjadi terlepas dengan jumlah orang yang dievakuasi dari pulau tenggelam. Jika misalnya OG sudah memindahkan orang-orang dari Vanuatu, good for them, tapi pada akhirnya tetap akan terjadi juga permasalahannya. Yang kedua, satu-satunya tindakan preventif yang real adalah membuat kontributor mayoritas bertanggung jawab kepada aksi yang mereka lakukan, memberikan denda karbon bagi US dan mengalihkannya kepada reboisasi hutan di Kalimantan, memberikan denda AI bagi data center di China dan US yang digunakan upaya pendinginan global. Mau klarifikasi apakah hak negaranya diberikan setelah pulaunya tenggelam atau sekarang? Dari apa yang OG ingin berikan adalah sebelum pulaunya tenggelam, mereka akan mungkin mencoba untuk mapping masyarakat-masyarakat yang akan terkena, tapi kami rasa itu akan tetap buruk juga. Tapi yang akan dilakukan oleh OG adalah mekanisme call-out bagi semua aktor yang bertanggung jawab, karena mereka nanti akan memiliki kapasitas politik untuk melarikan diri dari sebagian besar proses akuntabilitas atas dasar pemberian suaka bagi masyarakat pulau tenggelam. Dalam oposisi, kita tidak mau melarang proses akuntabilitas bagi aktor bertanggung jawab. Alih-alih kami mau proses pertanggungjawaban yang lebih sistemik, upaya preventif versus penciptaan solusi ketika permasalahannya sudah dalam tahap gawat. Tapi kemudian kenapa masyarakat-masyarakat yang bertanggung jawab ini akan bisa melarikan diri dari proses akuntabilitas politik? Dua alasan. Satu, denda karbon pada akhirnya masyarakat-masyarakat ini pasti akan melakukan proses imigrasi yang akan mahal juga. Ketika misalnya kamu memasukkan masyarakat-masyarakat dari Tuvalu ke Amerika, orang-orang Amerika tidak hanya akan membayar dalam bentuk upaya yang mereka berikan kepada masyarakat Vanuatu itu dalam bentuk rumah, dalam bentuk modal awal untuk penciptaan usaha, tapi juga akan mereka menghilangkan keuntungan ekonomi yang bisa saja mereka miliki. Mereka akan kehilangan opportunity untuk bekerja karena pada akhirnya sudah ada warga Tuvalu dan Vanuatu juga yang harus diakomodasi oleh pemerintah. Mereka akan kehilangan opportunity yang mereka dapatkan dari usaha karena sekarang saingan usahanya dari warga Vanuatu dan Tuvalu juga. Tapi yang kedua, dalam masalah skala biaya yang harus dikeluarkan oleh negara-negara berkembang ini akan sangat besar juga karena dalam prosesnya mereka harus menyediakan mereka rumah, infrastruktur berlebih, serta pada akhirnya memberikan mereka lokasi di wilayah-wilayah negara yang sudah tidak ada penduduknya pada saat ini supaya mereka tidak ada konflik dengan masyarakat-masyarakat lokal. Artinya dalam semua proses ini negara seperti US, China, dan Prancis pasti akan merasa bahwa mereka akan sangat-sangat dirugikan oleh adanya migrasi masyarakat berlebihan dan pada itu meminta waiver oleh UN dan lain-lain agar tidak diberikan beban yang lebih tinggi lagi dalam denda karbon dan lain-lain. Tapi dalam oposisi mekanisme seperti apa yang kita mau? Yang pertama, kami akan melakukan denda karbon yang uangnya akan dipakai untuk proses kerusakan sistemik yang sudah ada, penanaman koral melalui coral tree nursery, reboisasi, serta proses preservasi iklim yang jauh lebih advance lagi. Uang yang harusnya dipakai oleh masyarakat US dan lain-lain untuk membangun rumah di Vanuatu dan Tuvalu yang pada akhirnya akan berdampak juga kepada masyarakat-masyarakat di Afrika akan kami realokasikan untuk proses preservasi iklim. Yang kedua, proses studi iklim global. Perlu dicatat bahwa selama ini secara historis masyarakat-masyarakat US, Jepang dan lain-lain yang memiliki kapasitas edukasi yang tinggi selalu melakukan gatekeeping terhadap informasi yang mereka miliki. Masyarakat-masyarakat Amerika tidak mau membagi proses mereka menggunakan AI dan lain-lain. Pada akhirnya akan kami lakukan adalah proses studi iklim global di mana tidak akan lagi ada gatekeeping informasi. Masyarakat-masyarakat Tuvalu, Vanuatu dan lain-lain bisa melakukan teknologi yang sama seperti yang didapatkan oleh masyarakat-masyarakat US. Kenapa kemudian sistem ini akan jadi hitam putih dan bukannya abu-abu? Sudah diceritakan sebelumnya, lalu kemudian prinsip dari solusi yang diberikan oleh OG adalah solusi yang harus terjadi ketika dampak negatif dari kerusakan iklim sudah ada dulu. Tuvalu harus tenggelam dulu, maka masyarakatnya bisa dievakuasi. Hawaii garis pantainya harus rusak dulu sebelum direlokasi ke Amerika Serikat. Kenapa pada hal ini akan jadi kasus
yang harus didefend oleh OG. Yang pertama, pemerintah dari negara polutan akan butuh justifikasi politik yang sangat besar dulu untuk relokasi masyarakat yang banyak jumlahnya ini ke negara baru. Kenapa? Satu, relokasi akan butuh dana yang masif, kesempatan ekonomi yang hilang bagi masyarakat lokal akibat mereka harus dipindahkan dari tempat-tempatnya untuk akomodasi masyarakat imigran lagi. Mereka mungkin harus kehilangan opportunity bisnis atau opportunity untuk mencari pekerjaan untuk alokasi masyarakat dari Vanuatu lagi. Ini berarti akan terjadi yang kedua, yaitu tekanan politik dari politikus garis kanan. Perlu diketahui bahwa mayoritas negara-negara penghasil iklim terbesar seperti Paris, Amerika, dan Jepang saat ini sedang memiliki krisis politik garis kanan, di mana pada akhirnya politikus-politikus itu maju dan menciptakan solusi-solusi berdasarkan angka imigran yang ada. Ketika masyarakat-masyarakat sudah sadar bahwa semua kehilangan economic opportunity yang mereka miliki, semua kehilangan kesempatan bisnis yang mereka miliki datang akibat imigran yang ada di Vanuatu, maka kita sama saja akan bolstering kepada kekuatan politikus garis kanan yang sudah ada di status quo sebelumnya. Kenapa kemudian ini akan buruk? Pada akhirnya masyarakat Tuvalu dan Vanuatu yang akan dimasukkan ke negara-negara ini, yang pertama akan menjadi korban dari proses politik gerrymandering, akan menjadi korban dari proses politik yang sangat-sangat diskriminatif juga. Jadi kalau misalnya OG ingin mendukung ini sebagai solusi yang bisa permanen, pada akhirnya tidak akan bisa jadi permanen juga, karena masyarakat ini kita akan ambil dari tempatnya mereka hidup, lalu pada akhirnya kita akan pindahkan di tempat di mana mereka akan barely hidup. Tapi yang kedua, pada akhirnya proses penerimaan ini akan sangat-sangat buruk juga, karena masyarakat sama saja tidak akan memiliki kesempatan yang hidup lebih baik dibandingkan Tuvalunya. Jadi oleh karena itu lebih baik kita jaga Tuvalu sekarang daripada kita harus ikut OG. Saya akan memulai debat ini dalam hitungan bentar. Oke, saya akan memulai debat ini dalam hitungan 3, 2, mana sih? 3, 2, dan 1. Pertama, outframe. Mereka sangat insensitif terhadap kondisi yang dibahas di dalam mosi seperti yang sudah dijelaskan ke Akbar. Negara ini sudah keseluruhan sudah tenggelam atau sebagian besar telah tenggelam, jadi mekanisme membangun kembali tidak memungkinkan karena kenaikan air laut tidak seperti gelombang besar. Dia tidak bisa dipecah dengan pemecah gelombang, sehingga cara satu-satunya adalah memindahkan masyarakat ke negara lain. Framing kedua adalah debat ini tidak berjalan dalam asumsi bahwa negara ini akan menolak karena ini adalah fiat dalam mosinya, sehingga debatnya hanya berkutat pada satu, apakah memungkinkan untuk menampung, dua, apakah sesuai dengan prinsip, dan ketiga, apakah bisa memberikan manfaat. Maka dari itu, isu pertama yang akan saya bahas adalah soal integrasi sosial. Lapisan pertama adalah hal paling penting yang mungkin datang dari oposisi adalah integrasi sosial. Mungkin di pembicara kedua harus disadari bahwa ini adalah hal yang bisa terjadi di kedua sisi, karena alternatif di oposisi mungkin mereka mau untuk pindahkan orang-orang ini ke negara baru kalau misalkan closing masuk. Tapi ingat bahwa bahkan ketika negara tersebut pindah pada negara yang dekat atau memiliki kesamaan identitas, ini tetap tidak bekerja dengan baik. Contohnya misalnya Muslim di Myanmar yang ditolak di Indonesia, pengungsi Palestina tidak diterima di Indonesia, padahal sama-sama adalah orang Muslim. Lapisan kedua adalah hal ini terjadi karena kemampuan ekonomi dan akomodasi negara terbatas, mereka tidak memiliki kapasitas finansial sehingga tidak mau untuk menerima pengungsi. Maka dari itu artinya penerimaan akan lebih mudah pada saat ada kapasitas dan kebutuhan negara yang sudah dijelaskan oleh Kak Akbar. Lapisan ketiga, kami menjelaskan bahwa negara-negara ini juga memiliki kebutuhan untuk menampung imigran atas dua alasan struktural. Pertama adalah negara seperti China dan berbagai negara di benua Eropa beberapa tahun terakhir mengalami stagnasi pertumbuhan penduduk. Hal ini terjadi karena kebijakan pengontrolan penduduk yang dilakukan beberapa tahun lalu oleh misalnya di China ada Xi Jinping yang membatasi satu keluarga satu anak. Kedua, ini menyebabkan mereka kekurangan populasi yang membuat mesin-mesin mereka tidak bisa untuk beroperasi padahal mesinnya ada skalanya sangat besar. Makanya mereka butuh orang asing yang banyak untuk menjalankan mesin-mesin tersebut. Inilah alasan kenapa akomodasi imigran dan bahkan insentif hamil serta insentif tinggal di banyak negara dilakukan, seperti misalnya di negara-negara yang ngasih uang untuk orang yang mau tinggal di pedesaan, mempermudah visa, dan lain-lain. Penimbangannya adalah, jika Kak Akbar sudah menjelaskan bahwa negara ini mampu, saya menjelaskan bahwa ada insentif internal dari negara untuk menerima orang-orang tersebut, sehingga mereka mau untuk menerima imigran dan juga imigran menjadi normal di negara tersebut.
Jadi justru di oposisi kita balik, kalau misalkan mereka masuk, tidak ada insentif penerimaan. Karena kalau alasannya cuma relatabilitas, kami sudah jelaskan kenapa ini lebih makin parah. Maka dari itu penerimaan masyarakat akan ada di sisi kita, di sisi oposisi tidak ada. Isu yang kedua adalah saya akan membahas tentang kerusakan alam. Saya akan ambil worst case yang dibahas oleh oposisi pembuka. Ini terjadi di kedua sisi. Di sisi mereka, akomodasi finansial juga akan menjadi ajang untuk cuci tangan. Kenapa? Karena lebih parah, mereka akan membayar lebih murah. Maka dari itu, ini adalah cara yang akan dilakukan oleh negara-negara besar untuk melakukan cuci tangan, karena ini adalah cara yang paling instan untuk dilakukan. Walaupun kalian bilang ini akan dipakai untuk reservasi, ini tidak akan cukup karena kerusakan alam ini cepat untuk terjadi dan kondisinya krisis. Kedua, reservasi juga lama, butuh 20-30 tahun untuk membuat satu pohon bisa untuk menyerap karbon secara optimal. Maka dari itu, kami mengatakan bahwa reservasi yang diinginkan oleh sisi mereka insensitif terhadap waktu krisis yang kita bahas, sehingga pada akhirnya mereka akan membiarkan orang-orang yang tenggelam 20-30 tahun ke depan. Di sisi kita ada effort yang lebih besar untuk anggaran yang lebih besar untuk mengakomodasi masyarakat. Maka makin besar akomodasi OG yang dijelaskan oleh OO, makin besar juga beban Amerika, Cina, dan lain-lain. Artinya adalah beban ini akan menciptakan tekanan politik dan dari warga negara. Karena mereka tahu bahwa ini terjadi akibat kerusakan iklim yang dibuat oleh negara mereka. Hal ini memungkinkan karena exposure informasi dari sosial media dan juga perjanjian internasional akan diberikan informasinya, menjelaskan bahwa imigran itu harus diterima dan diakomodasi akibat kegagalan pemerintah negara tersebut untuk mengurangi polusi di negaranya. Penimbangannya adalah pertama, kalaupun masyarakat marahnya ke negara. Artinya adalah ada tekanan politik yang lebih besar kepada negara untuk membuat negara ini berhenti untuk melakukan penambangan, untuk berhenti melakukan eksploitasi terhadap alam. Maka dari itu lebih efektif di sisi kita karena tekanan dari warga negara itu impactnya besar terhadap politik, karena ini adalah prasyarat untuk kamu dipilih di pemilu ke depan. Kedua, di sisi mereka ini bisa dijadikan ajang cuci tangan karena ini adalah hal yang bisa untuk dibayar oleh negara lagi dan lagi terus menerus sampai di masa depan. Ya, silakan. Kamu sepertinya terlalu memberikan kredit yang terlalu besar bagi masyarakat. Saat ini isunya di masyarakat adalah bahwa mereka kekurangan pekerjaan dan semua kekayaan diakumulasi oleh kaum milioner. Tapi kok marahnya juga ke imigran. Jadi hal yang sama tetap bakal Saya sudah menjelaskan bahwa Akbar sudah menjelaskan bahwa negara-negara ini jumlahnya banyak, jadi tidak akan terkonsentrasi di Amerika. Penjelasanmu hanya berlaku kalau negaranya hanya Amerika. Kita menjelaskan bahwa ada banyak sekali negara di dunia ini yang butuh bahkan imigran-imigran, maka dari itu kami merasa bahwa concernnya tidak penting. Maka dari itu kalau ditimbang, ya sisi mereka malah membuat orang-orang ini akan kesusahan karena insentif perbaikan kerusakan alam makin minim karena tidak ada tekanan yang lebih real dari masyarakat. Olehnya isu kedua kita juga menang. Isu ketiga adalah soal tanggung jawab. Selama ini masalah lingkungan dibingkai sebagai suatu hal yang tanggung jawabnya bersifat global. Padahal kerusakan alam masif tidak terjadi di semua negara tapi terkonsentrasi pada industri masif seperti Amerika, Cina, dan India dan negara-negara industri lainnya. Keberadaan industri ini meningkatkan suhu global secara keseluruhan, membuat es kutub utara mencair dan membuat permukaan air laut naik. Hal ini menyebabkan berbagai macam pulau-pulau seperti negara yang kita bahas ini tenggelam. Negara-negara dengan tingkat polusi tinggi secara sadar dan melakukan tindakan ini secara aktif untuk tidak mau berubah dan terus memproduksi limbah berbahaya pada lingkungan. Padahal sudah banyak alternatif tentang energi ramah lingkungan di abad 21, tapi mereka memilih untuk tidak menggunakan dengan alasan pragmatis yaitu ekonomi. Hal ini misalnya di Amerika. Sehingga mereka secara aktif untuk merusak alam bukan untuk keadaan genting tapi untuk meningkatkan ekonomi seperti untuk meningkatkan bargaining power negara. Mereka melakukan ini karena mereka merasa aman terhadap isu perubahan iklim karena wilayah geografis mereka strategis bukan negara kepulauan sehingga tidak terkena secara langsung dampaknya seperti negara yang kita bahas. Kedua, mereka punya kapital untuk berlindung dari bahaya iklim, punya uang yang didapat dari mengeruk sumber daya alam tersebut sehingga mereka dengan segananya melakukan insentif perusakan alam tidak bertanggung jawab. Semua ini menjadi justifikasi bahwa mereka harus membayar kesalahan ini dengan menanggung beban biaya maupun tempat untuk menampung penduduk ini ke tempat mereka atas beberapa alasan. Pertama, ini adalah alasan prinsip reparasi atas kesalahan di masa lalu untuk menggantikan kerugian orang negara-negara tenggelam ini. Yang kedua adalah mereka secara langsung menikmati pertumbuhan ekonomi yang dengan sadar dan terencana menghancurkan wilayah lain di belahan dunia sana. Maka dari itu penyebab paling utama dari kerusakan lingkungan masif dan kenaikan air laut ini merupakan negara industrial sehingga secara prinsip mereka harus bertanggung jawab. Olehnya, mereka lah pihak yang harus didesak dan paling terjustifikasi untuk bertanggung jawab. Penimbangannya pertama adalah terlepas dampak praktikalnya, pembuktian kami soal prinsip ini sudah menjelaskan bahwa mereka lah yang harus bertanggung jawab. Kedua, ini bisa menambah insentif dari warga negara untuk menerima juga karena ketika kita menjelaskan bahwa ini terjadi karena suatu hal, maka warga negara juga bisa mengerti untuk mengambil hal tersebut. Kalau misalkan kita bandingkan ya, di negara-negara lain tidak ada justifikasi global untuk membuat orang-orang ini masuk ke negara tersebut. Maka dari itu,
prinsip ini menjadi prinsip yang penting untuk menjalankan semua praktikalitas yang ada di debatnya. Maka dari itu 3 isu kita menang. I'll start my speech in 3, 2, 1. We said that the government side of the house is too optimistic that this country can, at the end of the day, that this countries at the end of the day have the moral obligation to actually do so and give the sovereignty to the rights of the citizenship to this country at the end of the day. We said that you swing the responsibility for this country from the moral obligation to actually fix the world from what you actually did by the systemic industrial capitalism that you made from your industry to make these people contingent upon your product and keep buying your product at the end of the day. But few response then from the for the government side of the house. They said they're going to be stuck. They said that the people that going to be in that country is going to be absorbed as a immigrants and have an economic opportunity at the end of the day, because in this industry country have low stagnancy of the growth of citizens at the end of the day. We said that's not going to be happening because you're going to be losing jobs because there's going to be birth rate decrease, that there's going to be much more people that have no job at the end of the day because there's automacy that happening, right? Because AI. There's AI improving, there's machines improving in those industrial country that you as a developing country that coming from Pacific cannot even compete to that automacy. But there's outsourcing there's outsourcing that these countries get from the other countries at the end of the day. So you cannot compete with that chances of economy. But thirdly, then they forgot about the culture and language. The PM says that they're going to be having a reserve. They are going to reserve the culture and language and heritage at the end of the day. But we say that the identity at the end of the day would going to be changes because at the end of the day you lose your heritage from your nenek moyang as an example. You use your original environment as an example. People that usually have the culture of boats as an example in Pacific and their heritage by to culturally have a maritime kind of type of living is going to be changing because you force these people to change and to learn new things for the environment at the end of the day. So in long term, people would assimilate. They're going to be forced to lose their identity as a country, as a citizen at the end of the day. Kenapa identitas tersebut lebih penting daripada akomodasi ekonomi yang dibahas oleh Okay, I explained in my argument. But why didn't this country have the incentive to actually? Why did industrial country have the incentive to actually care? We say that they already have investment in this country. Look like China, they're already investing in Solomon Island. We're having a military to actually have power in Pacific, and there's going to be a security dilemma because of Australia also want to balance out China power in Pacific. There's going to be they're going to be caring about these people that already have their investment in those Pacifics. They're going to be caring about this infrastructure if they're going to be gone at the end of the day. Moving on to my extension then. If you let this country gone, they violate the principle of sovereignty to save a country from dying. Layer 1, the rights of self-determination. Why doesn't Vanuatu and all of this country important? The rights of self-determination itself derives from you to actually have a country, to have their own governance, govern themselves and have to choose their own policy, to solve their own problems with their identity. No, thank you. Reason
Now the layer second, reasons why Vanuatu and Solomon Island getting removed from the hometown is unjust and inherently unfair for their right to self-governance at the end of the day. Because they're actively facing the nation that wiped them out from a man-made disaster, not just from this industrial country, but from the world itself, right? Because they all actively against their existence, consuming the products that are made by these industrial countries, by these systemic problems, right? And they need to be catered. So they need to be created and to preserve their rights to live in that area. So the world owes them the reparations of their homes, specifically because the state that makes this issue, that support this issue and systemic issue happening. So ironically, they themselves also contribute to their own doom by consuming the systemic product that this industrial country produce. So they contribute to their own doom to accept this China investment in military, to accept Australia defense treaty at the end of the day. No, thank you. This happens in silence. No one is actually know. If you ask someone in Munhas what Solomon Island is, they don't even know what it is a country or not. Rather than even the issue itself that they're going to be sinking at the end of the day, 80 years to go, they're not going to be knowing that. So the difference is no one fights for their sovereignty. Different from people from Gaza, they're Hamas. There are people from the world that already know what this issue. People that they cannot speak because these elites that control the oil company, control the EV industry, and also AI is going to be shutting down these people who are going to be talking about these kind of things, right? So it's going to be far worse on their side of the house. Because people cannot defend as people from this country cannot have their own land at the end of the day. What is the manifestation then? There are going to be conditions where there only an external help for these people to be going to be helping them to govern themselves and also saving them from their existence, to save their identity, their autonomy and heritage, to save what they being passed down by the their nenek moyang and upper generations at the end of the day. So we are obligated to give them rights to live in their lands. They have no choice of what's happening and they also contribute to their own doom. So it's going to be stronger responsibility. Why don't these countries have the capabilities? They have their own capability. Why does this industrial country have their own capabilities? Because they have this capability to slow down economic, as an example, to taxing products like Hafiz said. Because two, there's a renewable technology that improve faster in Germany, like grid technology and whatever, that going to be helping us to going to be faster lose the emissions of carbon at the end of the day. So we say that at that moral principle, you have to let them govern themselves and preserve their identity at the end of the day. Thank you. Itu buruk posisi kamera pas naik naik. Tidak, tadi agak aneh. Bisa di dulu kak. Gak bisa lah. Udah pakai kacamata kak. Tidak ada. Patah. Masalah anu. Oke, kok harusnya ke bawah. Ini kok pakai teleskop. Lu. Iya. Bro, I genuinely don't wear any backpacks. Thanks, bakal kuliah sih. Tuh. Ini gak kelihatan apa sih? Okay. I'll start my speech in 3, 2, 1. When I PO'd Kahabis earlier to clarify whether or not the citizenship will be given prior to sinking, I think that nuance was missing in opening debate. The fact that this is not going to be a transfer of citizenship or nationality, this is probably going to be a double citizenship opportunity for many people in the Pacific Islands. We think that this nuance is important within the debate, and this is our key path to victory. Because double citizenship means two things. One, they have easier cross-border travel, i.e. if they want to go to the US or they want to go back to their own islands. But second, they have the ability to vote and introduce some degree of political reform, because once they enter these countries, they're going to exist as a new politically flexible swing voter that I will argue that a lot of political parties have the incentive to capture them once they get in. This is going to outframe an open debate as a whole. What we will upload to you, two things. One, why this will
introduce more access to remittance, which also improves the economy domestically in these islands. But second, I'm going to talk about things like environmental reform and political reforms in these islands, but also in the country in which they will go to. Why is this more important than the principle of reparation introduced in OG? Because I think the principle of reparations is actually a utility-based principle. Because the assumption is that there is a net negative utility that has been given to these people. Therefore, the sort of scale of utility that you have to give to means that you have to prove the scale or the intensity of utility that has been given. So if we prove to you that we give more utility to these people than opening government, we stole the credit of principle of reparation. But one independent sort of framing towards the opening debate. I think OG and O is correct in sort of equally proving that the capacity and opting for countries to opt into this policy are somewhat equal. There are structural incentives to do this and there are structural incentives not to do this, because I think the idea of accepting, not accepting is split into different political base. Obviously, in China, you will have people who sympathize with these people. There will always be populist Chinese that also disagree with this policy. So I don't think that's a unified incentive for people to want to opt into these people. We'll also prove to you the geopolitical condition of these countries are going to be the one that can convince these countries to want to accept them, and I will prove to this later on in my speech. Extension then. First, on remittance. We think that the flow of economy through remittance has been sort of the strong backbone of the economy in a lot of these countries, because the access of jobs and opportunities that these Pacific Islanders go to countries like China, Australia, and New Zealand and give back their money to their family in order for them to go to get education, to buy food, to sort of stimulate the economy and improve the industry as a whole. Why do you get easier access to remittance that improves the economy of this country in the short term, insofar they can improve their industry, scale up their industry, even help in things like environmental mitigation and research into these areas to solve specific environmental issues that affect this country? Because double citizenship allows for them to get access to job opportunities across this country without necessarily settling in. And I think this improves sort of the degree of acceptance. Because the problem of opposition, I think the reason why a lot of countries hate immigrants is because they stay there, buy up houses and etc. But we think that if they go to these countries and just work there and then go back, we said that there are more incentives to accept, and I think this is likely to be the case because this already happens in status quo. So if you're an Indonesian and you work in the US, you don't necessarily get the same hatred as Mexicans or like other minorities, immigrants that actively stay there. So you actually get some degree of incentive to accept these people in terms of into your labor shortages that opening a government accept. There's no political barrier as much as opening opposition explained, simply because the fact that these people can go back between countries in our side of the house. Credit OG in proving the mechanistic analysis on why you get more productivity, but credit CG on this extension. I think one of the interesting benefits is how this improves the domestic economy in this country in two ways. One, worker productivity means that once these people go back into their country, they can sort of stimulate the industry within their own country as well. If they become a researcher, for example, because they study and have some degree of higher education in the US, for example, that they can produce some degree of research that can specifically impact their own countries in this way. But second, the economic remittance means that there is a fresh supply of income to the country's GDP that they can spend on something else. Things like scaling their industry, scaling their agriculture industry, scaling their exports ability in order to increase their own economy for the sake of things like welfare policies for people who lose their homes because of the sinking things, or to help improve education process in this country as well. So even for people who does not necessarily want to move away to other countries, they still have some degree of empowerment in outside the house. We think that is the and there are incentives to escalate these two geopolitical means. What I want to say. Look at the past 3 years. China and the US are competing their own influence in the Pacific Islands. Things like China wanting to build military bases in these islands and the US wanting to sort of push away Chinese influence in this area means that Pacific Islands actually have some degree of geopolitical importance, especially in Asia Pacific. If there are incentives to give citizenship to these people, we can think that there's an implicit benefit to this host country as well. What does that mean? We think that if there are like
double citizenship of Chinese Pacific Islanders, for example, in the Pacific Islands, their incentive to influence the bureaucratic decisions or the geopolitical decision on who this country will prove that allegiance, i.e. China or the US, and there are escalating geopolitical conditions to improve this, i.e. the benefit of the citizenship. There are raised to the top in terms of the benefits, the economic benefits, the voting benefits that is people can get in outside the house insofar you can get remittance. That's on the first argument. The second argument on why you get reform. I think the fact that they can vote, because once they get double nationality means that they do have access to vote once they go to this country. They become a new electoral base that are quite politically flexible because they still don't make up their mind. They don't have any specific party allegiance. Means that if they go to US, there are incentives or even Republicans to cater to this. Once they go to Japan, even the Conservative Party have the incentive to opt into them. The Korean Party, the Chinese Party or whatever country that they will go into, there's an incentive to sort of break the current massive deadlock between voters in countries like the US, because these people are going to break that deadlock because there are a new extensive voter base that they can capture. What does this mean? There's an incentive for political parties to then cater to their interests. I make some degree of economic reforms that influence the sort of policy mapping of the party of itself. Because if the Democrats want to convince the Pacific Islanders to vote for them, that means the sort of policy that these people will make is, for example, to improve from environmental energy policy, for example, or to improve geopolitical relationship between the country, i.e. the US, with Pacific Islands. We think that there's incentive to do this. Things like improving more economic aid to this country or strengthening their bilateral relationship means that the voters themselves have this sort of self-mechanization of trying to shift how host countries are going to change their policy. For all these reasons, proud to propose. Mulai pidato dalam 3, 2, 1. Miris dan memuakkan, rasanya di dunia yang makin panas, bumi yang meraung-raung karena terus dikeruk. Solusinya bukan selamatkan alamnya, tapi justru masyarakatnya. Itu artinya kalau solusinya adalah selalu selamatkan masyarakatnya, akan terjadi solusi yang tidak nyambung. Itu artinya ketika makin banyak negara-negara yang terdampak oleh alam, itu artinya kamu harus selamatkan seluruh masyarakatnya. Tapi ini yang buruk, karena itu artinya ketika ada justifikasi untuk hanya selamatkan masyarakat, ada justifikasi juga untuk selalu lakukan industrialisasi yang merusak alam secara bersamaan. Karena melalui industrialisasi lah uang bisa didapatkan dengan cepat, melalui industrialisasi lah blue collar worker bisa dapat pekerjaan. Karena kalau mau pakai energi terbarukan butuh kecerdasan yang sangat tinggi. Tapi debat di opening bagaimana? Oji datang ke debat dengan bilang kalau misalnya ini adalah win-win solution yang bisa bantu masyarakat dan negara yang butuh pekerja, tapi juga ada insentif dari negara yang bakal mau untuk bantu masyarakat, mau untuk bantu imigran. Tapi di OO datang ke debat dengan bilang kalau bentuk pertanggungjawaban adalah dengan selamatkan negara. Ini deadlock dengan bilang kalau misalnya sama-sama untuk pertanggungjawaban untuk selamatkan dan akomodasi negara. Makanya kami akan datang ke debatnya dengan bilang kalau bagaimana caranya, bagaimana sebenarnya Paris Agreement, HAM internasional itu berjalan di status quo. Karena semua argumentasi dari OO dan OJ adalah sesuatu yang cukup tidak masuk akal juga. Tapi apa bedanya kami dengan OO? Dua argumentasi penting dari OO soal penolakan yang datang dari masyarakat internal dan pengalihan tanggung jawab dan hak untuk govern diri mereka sendiri atau self determination. OO benar soal ini,
Tapi sayangnya, benar soal segala hal yang disampaikan oleh government tidak akan pernah menyelesaikan akar masalah karena masalahnya di lingkungan. Tapi Oji benar juga kalau pemerintah punya kuasa untuk menjamin keselamatan mereka dan bikin mereka untuk bisa berdaya di negaranya. Makanya CEO datang dan buktikan bagaimana sebenarnya dengan semua peluru yang dilemparkan oleh Oji, bagaimana konsep same but different itu berjalan, bagaimana insentif negara untuk secara masif berikan bantuan. Tapi dua, bentuk penyelamatan negara bukan sekedar akomodasi ekonomi saja atau bagaimana mereka bisa bekerja. Kami akan jelaskan bagaimana mereka butuh untuk menjadi pemimpin di wilayah mereka. Mereka butuh untuk punya usaha-usaha yang diri mereka sendiri. Karena kalau misalnya mereka berpindah, itu artinya mereka akan hanya berhenti sebagai staff, bukan sebagai CEO dari sebuah perusahaan. Karena pada dasarnya mereka tetap asing di negara tersebut. Tapi masuk ke respon dari tim, masuk ke respon untuk tim closing government. Closing government bergerak dalam insentif politik untuk selalu membantu imigran. Aku rasa ini adalah insentif politik yang tidak akan bertahan juga, karena justru ini akan menjadi bentuk topeng agar mereka bisa untuk bergerak terus dalam industrialisasi karena merasa sudah bertanggung jawab dengan imigran. Makanya argumentasi CG baru bisa jalan ketika memang negara sebaik itu untuk selamatkan imigran dan tetap juga menjalankan sustainable-nya. Tapi masuk ke dalam dua argumentasi. Apa yang akan kami buktikan di sini? Satu, bagaimana memberikan hak kewarganegaraan justru akan memperburuk polusi di dunia ini yang sudah buruk saat ini. Tapi dua, kenapa secara jangka panjang penyelamatan dengan konsep same but different responsibility yang akan berjalan di sisi kami, yang sudah berjalan di status quo, itu justru akan lebih baik. Masuk ke dalam argumentasi pertama, kami akan buktikan kenapa memberikan hak kewarganegaraan justru memperburuk polusi. Kami setuju kalau relokasi itu adalah justru pelemparan tanggung jawab karena yang jadi masalah adalah lingkungannya. Tapi bagaimana sebenarnya same but different responsibility bergerak di hukum internasional? Satu, kamu akan kasih pertukaran edukasi, itu artinya semua masyarakat akan dimasukkan ke negara-negara polutif ini yang jumlahnya banyak seperti yang Oji bilang, dan mereka bisa kembali ke negaranya untuk selamatkan negaranya dan bantu untuk bikin CEO perusahaannya. Tapi dua, ada kewajiban untuk berikan teknologi ramah lingkungan yang sudah terbangun di negara-negara polutif ini. Tapi dua, ada hibah yang diberikan secara cuma-cuma. Ini adalah bentuk pertanggungjawaban yang seharusnya dikembangkan lebih baik. Karena kita mau selamatkan negaranya secara jangka panjang. Tapi kalau misalnya kita biarkan mereka ambil tanggung jawab untuk kasih hak kewarganegaraan, apa yang akan terjadi? Ada justifikasi untuk lanjut industrialisasi yang justru merusak lingkungan. Kenapa seperti itu? 3 alasan. 1, mereka butuh uang cepat dan banyak biar akomodasi imigran karena mereka harus pindahkan mereka dari Vanuatu ke Jepang misalnya, atau dari negara-negara tertentu. Tapi 2, mereka juga harus sediakan sekolahnya, mereka harus sediakan pekerjaan, mereka harus sediakan lokasi-lokasi rumah atau bangun apartemen untuk imigran. Itu artinya butuh dana yang sangat banyak. Cara untuk dapat dana yang sangat banyak adalah tentunya dengan eksploitasi lingkungan. Tapi 2, negara-negara yang sinking ini adalah rata-ratanya negara berkembang. Itu artinya walaupun ada white collar worker, tapi yang mendominasi adalah blue collar worker. Makanya tempat yang bisa banyak blue collar workernya dari industrialisasi. Karena pada dasarnya sustainable energy saat ini masih didominasi adalah white collar worker yang punya pengetahuan tinggi, lulusan teknik, lulusan FMIPA misalnya. Tapi 3, alasan government negara-negara politik menjadi hijau bukan karena mereka sadar, tapi karena di call out besar-besaran karena sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerusakan lingkungan. Tapi ketika korban-korban kerusakan lingkungan ini sudah mereka cater, itu artinya mereka sudah punya justifikasi untuk terus melanjutkan industrialisasi. Tapi sebelum menit 6, siapa? Call out kan akan simetris. Di sisi kamu mungkin kamu bakal call out untuk bantu, di sisi kita call out untuk menerima. Jadi sama saja. Ya, call out untuk bantu akan sejalan dengan banyaknya bantuan yang diberikan, yang aku bilang tadi, ada hibah, ada teknologi. Tapi call out di sisi kamu cuma berhenti kepada individunya saja. Ketika mereka sudah hidup, sudah tidak dibantu lagi secara lingkungan, itu artinya kerusakan akan terus dijustifikasi untuk industrialisasi. Tapi kenapa secara jangka panjang pembuktian kedua, kenapa secara jangka panjang penyelamatan lebih baik di sisi kami? Kalaupun kita beli argumen Oji, mereka nggak tiba-tiba 2026 Vanuatu tenggelam,
Suhu rata-rata setiap tahun secara tidak sehat memang naik 1 derajat. Air di Vanuatu naik 3 cm per tahun. Kami tarik pelurunya bilang ini gawat. Tapi mekanisasinya karena sudah gawat, terjadi kolot besar-besaran yang untuk paksa untuk semakin banyakkan hibahnya, semakin banyak teknologinya, semakin banyak beasiswanya. Tapi dua, karena gawat besar-besaran, resourcesnya juga akan semakin tinggi karena mereka merasa punya tanggung jawab. Jadi akomodasi ekonomi di sisi kami akan lebih baik. Bagaimana penimbangannya? Justru dengan mekanisasi ini, government diri mereka bisa untuk determinasi diri tentukan nasib mereka sendiri. Mereka jadi CEO di startup negara sendiri tentang lingkungan, bukan staf biasa. Mereka bisa jadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat misalnya. Ini lebih penting dari OO yang cuma bahas government itself, tapi mereka bisa govern diri mereka sendiri. Tapi kami yang bahas tentang bagaimana mereka bisa berkuasa di lokasi yang mereka punya. Maka dari itu bangga menjadi oposisi. Share my speech in 3, 2, 1. The reason why we are specifically talking about people in sinking island because they are the most tangible proof as to how climate change really affects them and these countries, right? They are the most vulnerable actors that face the most impact right now, losing their whole life, and the only way we can support them is through giving them the citizenship rights to give back their power of working opportunities to remittance and do a real political change that could create real policy change for the climate and for the current situation of the climate change, right? This is urgent for 2 reasons, panels. Firstly, this is the real contextualization that should be the metric of this debate because they are the most vulnerable actor and the most affected actors that opposition cannot talk about, like Africa and thus other countries, because we are talking about the sinking island and CJ is the one that proved to you why we can give back their power and rights to live. But secondly, this is important to understand that the urgency of reparation can only be fulfilled if you focus on the most affected actors first, because the step-by-step analysis is to save them first. Then they're also the actors that are able to make the real change through the legislative change of the political change in their voting rights in the current country, right? Note this, what CJ has proved to you and how it contributes to the debate then. Firstly, we have proved to you how this gives direct economy leverage because the citizenship rights are given to them during the process of sinking. You can go work in the countries, then you can send the money back to your country, so you could do the last procedures of industrialization, so people there can work and do environmental prevention, the last environmental prevention before the whole country sink, and they also have the chances when they go to these countries to also work there, right? But secondly, we have proved to you how this can create real political change because these people suffer through the climate impact the most, voting rights to speak up about your struggles, creating discourses among people that people wants to vote to and push for change because they don't want their country to sink either, right? Because these people are the living proof as to what happened when climate change is that worse. This contributes to the debate because it shows how citizenship rights are that powerful and not as shallow as only giving them houses and education in the new countries, but citizenship rights actually provide real change for these people, right? And this could actually affect the whole community and affect the whole external communities also. But firstly then, let's compare ourselves to OG then. Why are we above OG? Firstly, I think that OG has only been able to prove how these people can work on their new countries and how nature reservation is not possible anymore. But CG is the actor that actually proved to you why citizenship rights are that urgent because this is not a normal citizenship right scenario. This is an exclusive scenario where people have suffered more than enough through the climate change on the sinking island, right?
we create more utility for these people and the community. Not only that they can work, but they can actually have the process of that economy back to their families and environmental issues to the sinking countries, right? These are far more important because the impact is tangible and exclusive that OG never proved to you where we can actually do things to help people back home, right? The domestic economy and stimulate the industry only happen in CG panels, but secondly, we give people the rights to vote that has not been explained by OG either, right? This is important because it's a direct access to the most impactful change in the systemic issue. We prove to you how repression is not only about giving citizenship rights, but also the political change, right? This is more important than the argument OG talks about relatability and empathy of the countries, because it's very less likely to happen for these countries that has commit so many carbon issues to suddenly have the empathy to the community, right? The only way we can do this is through the voting rights and the direct change, because now they have the responsibility to cater to these people because they are also part of their citizenship, right? This is the most effective way, panels. But let's move then. Why are we above OO? I think that it's very clear. The whole OO case is only talking about how this will be hard. This is a hard cultural change, and people should govern themselves. How these people can adapt to actual cultural change on your side when you no longer have a country? Because what happened on your side is that you don't actually do anything to help the sinking island. And how do you want to govern themselves when they no longer have any place to actually govern, or a country to actually live and govern, right? Because the first step for you to actually build a nation and community and a country is if you have the place to do so, right? If their place is sinking, then what are you gonna do if you don't want to move them anyway? There is no alternative that OO has proved to you, panels. Don't know this, right? There is no solution under their side. But secondly, we are the one that provides real solutions to these people, because we give them the economy leverage while still doing research for their sinking home, right? There are still procedures that we can do, and that only happen when you have the direct legal access for these people. This also has tackled the urgency about cultural change, because people that move to these countries, like these sinking communities with other people from sinking island, they have the relatability and they have the sense of empathy with each other, that still the meaning the culture still exists, right? But not only to preserve that culture, but to create a real direct impact to political change and policies, that you will not lose your community in this new country, right? But yeah. Assuming that your argument actually runs that people will be able to solve their economy this way, isn't it going to be much better under our side? Because one, we are still going to be giving them so much money anyways, but secondly, they won't have to face the direct discrimination that would be facing otherwise under your side. So, yeah. Firstly, how are you gonna give these people so much money? Because actually there is no alternatives that comes from OO, the one comes from CO, right? But secondly, I think that the whole point of discriminations will happen either when these people sink their countries and they want to seek for refugee, and the whole discrimination issue will be worse on your side, because there's no one wants to accept refugee, right? Especially the US. But when you give them the citizenship rights, these people become the legal person of this country and they actually can access this country. But lastly then, why are we above CO, panels? I think that it's clear, right? Firstly, about the nature of repression, I think that the prerequisite to do repression are through the access of direct policy change. So there is a real change, and they continue by research, and the only way is by direct voting rights and political party that wants to cater to these people and make real change, right? There is no repression under your side of the house if this pollutant's country just continue doing these policies that actually harms and exploit the environment, right? This will end up in more research for helping the environment, right? But the whole point of exploitation for money is that I think that the issue of funding shouldn't be debated anyway in this debate, because it's symmetric. How are you going to save the whole environment when the funding is symmetric on both house, right? The only way we can direct this funding is through helping these people to move, so we can create a direct policy change. Under all those reasons, very proud to propose. Not the sound system. Hah? Maksud saya jokes tadi ya, berarti kita bicara gimana nih? Mana minggu
Maria tuh. Nah, gantinya. Maria, ada Maria. Maria. Lagi lamanya, nah sudah cukup Maria. Saya tahu, memang cek. Saya juga tahu cek gila. Debatnya akan aku mulai dalam 3, 2, 1. Saya rasa penggambaran yang diberikan dari sisi government tentang bagaimana pulau tenggelam itu sebenarnya tidak se-ekstrem itu. Kenapa? Karena kalau pada akhirnya mau lihat apa yang terjadi di status quo, saat ini tidak ada pulau yang tiba-tiba ketika muncul prediksi ia akan tenggelam, besoknya langsung tenggelam begitu saja. Jakarta dari dulu sudah diprediksi untuk tenggelam, tetapi ketika keluar prediksinya soal ia akan tenggelam, tidak ujuk-ujuk besok atau bulan depan tiba-tiba Jakarta tenggelam. Jadi sebenarnya pulau-pulau tenggelam yang ada di status quo itu tidak se-ekstrem yang digambarkan sisi mereka. Tetapi kalaupun ada bentuknya adalah ekstrim, ini mungkin seperti ya pulaunya tenggelam sebesar ya semata kaki orang dewasa misalnya, atau kan ini terjadi karena kenaikan air dari tiap tahun itu hanya 1 atau 3 cm per tahun, bukan yang langsung beratus-ratus meter misalnya. Jadi bentuk penggambaran yang diberikan sama semua sisi tidak se-ekstrem itu juga. Makanya kami yang menjelaskan kepada Anda kenapa pada akhirnya penggambaran pulau tenggelam itu sebenarnya tidak se-ekstrem yang mereka gambarkan. Kenapa penggambaran ini penting? Karena ini membuktikan kepada Anda bahwa satu, sebenarnya masih ada harapan pada akhirnya untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di pulau tenggelam tersebut. Masih ada upaya yang bisa diberikan untuk menyelamatkan masyarakat-masyarakat rentannya. Oleh karena itu, bentuk bantuan yang akan hadir pada sisi kita akan jauh lebih baik ketika satu, kamu mau untuk mereparasi lingkungannya pada nanti mereparasi lingkungannya dibandingkan langsung untuk memindahkan masyarakatnya misalnya. Saya akan jelaskan nantinya kenapa. Tapi sebenarnya penjelasan kenapa pada akhirnya negara sebenarnya aku akan menjelaskan dulu kenapa sebenarnya ketika Oji bilang bahwa bentuk-bentuk bantuan di sisi kita itu nggak pernah cukup ketika di lingkungan, itu nggak benar sama sekali. Karena sebenarnya aku nggak paham kenapa bentuknya nggak cukup. Karena gini, kalau mereka selalu framing bahwa oh negara-negara yang sangat polutif itu punya uang yang sangat banyak, mereka bisa bangun fasilitas semua yang mereka inginkan untuk mengakomodasi imigran-imigran ini, artinya dengan kasus yang sama mereka juga punya uang yang banyak juga untuk berikan bantuan teknologi kepada sisi kita. Aku nggak ngerti kenapa pada sisi mereka ketika mereka mampu untuk fulfill semua akomodasi, semua teknologi yang mereka inginkan, tetapi untuk berikan teknologi yang untuk mereparasi lingkungan misalnya tidak bisa, padahal negaranya adalah negara yang sama dengan kapasitas yang sama, dengan fiskal yang sama. Jadi pada akhirnya kalau kita beli saja kasus mereka, ini membuktikan kepada Anda bahwa bentuk bantuan yang hadir pada sisi kita tidak akan pernah sekurang itu, makanya akan efektif juga untuk berikan reparasi lingkungannya. Tapi kalau pada akhirnya mereka bilang bahwa pada akhirnya identitas atau integrasi yang hadir pada sisi mereka itu akan cukup karena ada pengajaran-pengajaran yang ada pada sisi mereka, atau bagaimana pada akhirnya pelestarian tentang budaya bahasa itu akan tetap hadir pada sisi mereka. Tapi gini Juri, cara paling penting bagi imigran untuk bisa survive ya untuk mengorbankan identitas mereka. Kamu harus gunakan bahasa mayoritas, kamu harus gunakan budaya hidup masyarakat yang ada di sana. Ini artinya ada pengorbanan identitas juga. Jadi bahkan kalau ada upaya pelestarian besar-besaran tidak akan berguna juga. Tetapi kenapa sebenarnya pembahasan ini sangat penting? Karena ini membuktikan kepada Anda bahwa di saat Anda masih bisa untuk menyelamatkan masyarakat yang ada pada pulau tersebut, tetapi ada dua beban yang Anda kerugian berikan kepada sisi mereka. Satu, identitas mereka yang harus dihilangkan, tapi dua, menghilangkan kesempatan yang banyak terhadap masyarakat rentan ini untuk pada akhirnya bisa diselamatkan. Tetapi sebenarnya bagaimana perbedaan kita dengan OO dalam debatnya? Saya rasa OO itu tidak pernah berikan bentuk yang sangat jelas atau bagaimana kapasitas yang sangat jelas dari negara, bentuk yang sangat jelas bagaimana bentuk akomodasi ekonomi yang akan mereka berikan. Kita lah yang menjelaskan ke dalam debatnya bahwa pada akhirnya kita mau untuk berikan satu, misalnya tentang pendidikan, mereka akan exchange, ada pertukaran pendidikan, atau dua, tentang teknologi ramah lingkungan. Bentuk-bentuk ini lebih pasti di sisi kita agar benefitnya, agar visibilitas progresnya itu bisa Anda beli pada akhirnya. Tapi kenapa ini jauh lebih baik untuk menangani, kenapa pada akhirnya ini jauh lebih baik untuk menyelesaikan masalahnya? Karena satu, di saat kita sudah jelaskan kepada Anda bahwa semua penggambaran silakan.
Mungkin kalau masalah keuntungan ekonomi simetris, tapi yang ideal tadi sisi kami adalah perubahan demokrasi pemilih di negara maju buat perubahan kebijakan lebih bisa terjadi di sisi kami, tidak di sisi kamu. Sebenarnya pada akhirnya entah ada imigran, sebenarnya pada akhirnya aku nggak ngerti kenapa kamu tetap sebenarnya pada akhirnya nggak ada penjelasan yang pasti juga kenapa ketika imigran yang menjadi bagian dari demografi tiba-tiba call out atau insentif besar-besaran kepada para pemimpin negara untuk mau memberikan reparasi ekonomi itu akan hadir, karena bahkan kalau memberikan reparasi lingkungan itu akan hadir, karena kalaupun ini hadir juri ya para pemimpin negara ya gampang sisa bilang bahwa saya sudah berikan mereka keluarga negara, saya sudah berikan mereka fasilitas, untuk apa saya mau untuk apa saya mau berikan teknologi ramah lingkungan lagi misalnya, untuk apa saya mau menghentikan bahkan industrialisasi mereka, karena bentuk industrialisasi yang ada pada sisi mereka itu berguna juga untuk para imigran ini. Jadi bahkan imigran itu akan digunakan sebagai alat justifikasi dari pemimpin-pemimpin negara yang ada pada sisi mereka. Jadi bahkan kalau ada bentuk dari masyarakat bilang bahwa oh pemerintah bakal mau untuk buat reparasi lingkungan karena mereka sudah mengakomodasi mereka, ya kami rasa ini gak akan hadir begitu saja, karena ya imigrannya bakal dijadikan justifikasi saja sama pemimpin pada akhirnya, karena mereka sudah berikan kewarganegaraan, semua bentuk akomodasi mereka sudah sebesar itu, jadi untuk apa lagi mereka mau untuk berikan reparasi lingkungan pada sisi mereka. Tapi bagaimana bentuk yang akan hadir pada sisi kita? Kenapa ini akan baik pada akhirnya? Karena gini juri, penjelasan saya paling awal soal bagaimana penggambaran semua sisi yang yang sangat ekstrim dan tidak realistis terhadap pulau-pulau tenggelam sebenarnya membuktikan kepada Anda bahwa masih ada kesempatan untuk menyelamatkan orang-orang ini. Makanya kita mau agar pada akhirnya bentuk bantuannya adalah bentuk untuk mereparasi lingkungan. Mengapa ini pada akhirnya akan jauh lebih baik? Karena pada akhirnya karena pada akhirnya keberhasilan ekonomi itu akan sangat tidak pasti ketika kamu merupakan seorang imigran di negara lain. Ini udah dijelaskan sama Kak Aura, gimana misalnya pada akhirnya kalaupun kamu bekerja di perusahaan, ya gajimu atau pada akhirnya posisi yang kamu dapatkan itu tidak akan sebesar itu juga, karena latar belakangmu berasal dari pulau-pulau yang hampir tenggelam misalnya, di mana misalnya akses pendidikanmu masih minim, tapi kamu harus bersaing di sumber daya manusia di negara-negara maju yang pendidikannya sudah sangat tinggi. Jadi pada akhirnya kalau mau dapatkan pekerjaan, kamu juga bakal kalah bersaing dengan sisi mereka. Inilah kenapa bahkan pada kasus terbaiknya ketika mereka dapatkan pekerjaan, pada akhirnya ini bentuk-bentuknya itu tidak akan pernah sebaik itu. Jadi akan semakin sulit juga bagi mereka untuk mau bertahan di negara-negara luar tersebut, terlebih ketika ya integrasi yang udah nggak aku jelaskan untuk semua hal tersebut. CEO. Kalau sekarang decision lu gimana? Iya habis. Biasa